Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya mengenai clustering. Saya Vena Erla Chandrika dari kelas IF 4309. Saya akan menjelaskan tugas besar tersebut. Jadi dalam tugas besar ini saya diberikan dataset, lalu diminta untuk membuat program yang memprediksi bahwa orang tersebut tertarik untuk membeli kendaraan atau tidak. Yang pertama, di sini saya melakukan import file dan library. Ini saya menggunakan filenya dari Google Drive, lalu import NumPy, import Pandas, Matplotlib, Seaborn, Sklearn, dan Matplotlib. Lalu untuk eksplorasi data, di sini saya mengimport datanya terlebih dahulu. Lalu saya mengecek data itu untuk melihat tipe objek dengan menggunakan df train info. Di sini dapat terlihat bahwa ada kolom ID, jenis kelamin, umur, SIM, kode daerah, sudah asuransi, umur kendaraan, kendaraan rusak, premi, kanal penjualan, lama berlangganan, tertarik. Nah, di sini juga saya dapat melihat tipe data dari kolom tersebut. Dan selanjutnya, untuk melihat persebaran data seperti jumlah, rata-rata, dan lain sebagainya, saya menggunakan dftrain describe. Di sini dapat terlihat jelas ada count, min, std, dan lain sebagainya. Lalu saya juga bisa melihat jumlah baris dan kolomnya, yaitu jumlah baris dan kolom pada awalnya segini. Lalu saya juga melakukan cek nilai pada kolom. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ID memiliki nilai 0 dan tertarik juga 0. Saya melakukan penampilan data yang memiliki jumlah duplikat menggunakan dftrain duplicate sum. Nah, di sini kebetulan datanya itu tidak ada yang duplikat. Lalu selanjutnya, visualisasi data. Itu saya membuat box plot untuk semua kolom yang isinya angka kecuali ID. Kenapa ID tidak saya masukkan? Karena ID di sini bernilai seperti ini. Melihat persebaran data menggunakan box plot untuk melihat outlier, karena jika data itu memiliki banyak outlier, itu dapat menghambat proses selanjutnya. Untuk kenapanya sudah saya jelaskan pada laporan. Nah, untuk membuat box plot, ini saya mendefinisikan sebagai berikut. For feature in df train columns, if df train feature the types, object or feature ID, pass else df train box plot column feature plt label feature plt title plt show. Nah, di sini dapat terlihat bahwa box plot dari umur, SIM, kode daerah, sudah asuransi, kona penjualan, lama berlangganan, dan tertarik itu tidak memiliki nih sudah saya jelaskan, tidak memiliki banyak outlier karena outlier terbanyak dimiliki oleh premi. Untuk penjelasannya sudah ada di laporan. Saya mendefinisikan juga untuk melihat box plot khusus premi sebagai berikut: sms.boxplot data dftrain x dftrain premi. Lalu selanjutnya untuk melihat korelasi atau
hubungan antar kolom, saya mendefinisikan core dengan df_train core, plt figure, fixed size untuk ukuran, SNS, heat map. Nah, di sini saya juga menggunakan heat map karena lebih, menurut saya, agar lebih terlihat semakin besar kolom yang semakin besar nilai kolom itu adalah yang makin kuning seperti ini. Nih, saya melakukan eksplorasi korelasi atau hubungan antar kolom terhadap semua atribut menggunakan heat map. Dapat diartikan bahwa semakin kuning, maka semakin besar pula hubungan kolom tersebut. Dapat dilihat bahwa data yang paling besar adalah atribut umur dengan kanal penjualan. Setelah itu, saya melakukan drop terhadap semua baris yang memiliki nilai none. Saya definisikan sebagai berikut: df train dropna in place through df train. Hal ini dilakukan agar terhindar dari missing value di saat proses selanjutnya. Dapat terlihat bahwa data telah berkurang menjadi 171068 setelah dilakukan proses drop yang datanya bernilai none tadi. Selanjutnya, sebelum ke pemodelan, saya juga mengubah data yang semulanya berkategorikal menjadi numerik, karena untuk memudahkan proses selanjutnya. Nah, di sini saya mengubah data kategorikal menjadi numerik sebagai berikut: df train replace, pria, wanita, pria 0, 1, df train replace juga sama, tidak pernah, 0, 1, df train replace kurang dari 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Nah, keluar seperti ini outputnya. Lalu setelah melakukan pengubahan data, saya melakukan scaling yang berguna untuk pengukuran range, serta melakukan fitur selection atau pemilihan fitur yang akan digunakan untuk proses selanjutnya. Di sini dapat terlihat saya menggunakan di sini terlihat bahwa def outliers adalah df kolom, Q1, df kolom, quantile, print, dan sebagainya, df train copy. Nah, di sini scaling itu saya menggunakan normalisasi agar jarak data tidak terlalu jauh dan mengurangi outliers. Sudah saya jelaskan, ketika data itu banyak outliers, itu kurang optimal di saat digunakan. Nih, fitur selection atau pemilihan fitur yang akan digunakan juga sebagai berikut: df train 2, df train 1 umur, lama berlangganan, df train 2, df train 2. Saya mengambilnya 10.000 karena kalau saya menggunakan semua data bisa menguras waktu, karena ini hanya untuk kebutuhan presentasi saja. Lalu untuk pemodelan sendiri, saya menggunakan algoritma K-means yang telah saya jelaskan sebelumnya, karena K-means ini merupakan algoritma unsupervised learning yang berguna juga untuk klasterisasi terhadap data-data yang ada. Nah, pada kasus ini saya gunakan algoritma tersebut. Di sini saya mendefinisikan jumlah K, cluster, self K, sama dengan K. Terus tolerance, ada max iter. Terus selain itu saya juga mendefinisikan centroids, lalu inisiasi, dan menghitung jarak fitur ke centroid. Untuk
Untuk penjelasannya sudah saya jelaskan di laporan, di mana pendefinisian sentroid inisiasi ini sangat penting dan menggunakan algoritma K-means ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan posisi sentroid yang optimal. Lalu dilakukan perhitungan jarak ke sentroid. Hal ini dilakukan karena data yang diberikan belum tentu data dua dimensi. Ini output dari pemrosesan inisiasi sentroid dan sebagainya. Nah, dari eksperimen didapatkan bahwa K3 itu adalah nilai yang optimum. Hal ini didapatkan setelah melakukan analisa dengan menggunakan metode Silhouette T-score. Kesimpulan dari tugas besar ini adalah dengan menggunakan K-means dapat digunakan untuk mengklasterisasi data-data yang diberikan. Hal ini ditentukan bahwa nilai korelasi antar atribut sangat mempengaruhi kualitas klasterisasi, sehingga di dalam hal klasterisasi juga menggunakan elbow method. Elbow method itu juga sudah ada di sini tadi. Saya menggunakan elbow method nih di sini di dalam eksperimen untuk ngecek. Terus hal yang menentukan kualitas klasterisasi juga dapat menggunakan metode Silhouette score. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, salah dalam pengerjaan juga mohon dimaafkan. Terima kasih.